Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan dalam Advent ketiga hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kami akan membacakan dalam Alkitab terjemahan 2. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau beroleh kasih karunia Allah. Kalau kita mencoba mencari apa yang dimaksud dengan kasih karunia, mungkin kita semua harus mengakui ternyata bukan hanya Maria yang telah memperoleh kasih karunia Allah. Ternyata kita semua yang hadir dalam gereja Tuhan hari ini mungkin harus sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dianugerahkan kasih karunia itu.
Karena kasih karunia adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kalau kasih karunia itu adalah kebaikan Allah kepada manusia yang tidak layak menerimanya, maka sesungguhnya kehadiran kita boleh menghadap altar Tuhan hari ini adalah kasih karunia. Karena Paulus dalam Roma 6 mengatakan sesungguhnya semua kita, sesungguhnya semua manusia, sesungguhnya semua orang yang lahir dari seorang manusia adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka hari ini kita harus katakan, Tuhan karena kasih karunia-Nya melayakkan aku boleh bertemu dengan Tuhan. Kalau itu dihubungkan dengan firman Tuhan hari ini. Kalau tema minggu ini setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan, kasih karunia itu diberikan kepada Maria. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang boleh kita lihat di situ. Kalau kita nanti membaca Lukas 1 ayat 46, itu nyanyian Maria ketika dia sungguh-sungguh menyadari kasih karunia yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Sementara dia adalah orang yang lahir dari satu tempat yang sama sekali tidak diperhitungkan. Sama sekali tidak dianggap. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah? Artinya bahwa tempat itu sepertinya adalah tempat yang tidak memungkinkan datangnya sebuah kebaikan, apalagi sebuah keselamatan, bukan hanya untuk keselamatan tempat itu, tetapi keselamatan dunia. Yang tidak mungkin itu karena kasih karunia dimungkinkan. Makanya dalam ayat 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dangadong nasotar patu pani debata di bagasan asini rohana. Lalu yang kedua, Maria itu masih perawan tetapi harus melahirkan anak Allah, seorang putra yang kudus. Parthenos belum disentuh oleh laki-laki. Bahkan kalau kita baca dalam Yesaya 7 ayat 14, itu disebut dengan perempuan muda. Alma, perempuan muda namun sudah layak mengandung.
Kalau dari terjemahannya kira-kira dikatakan seperti ini. Ini adalah usia yang sangat subur, yang sudah memungkinkan untuk mengandung, dan usia ini hampir bisa dipastikan tidak lebih dari 20 tahun. Mungkin di usia 15 sampai dengan 19 tahun. Pada zaman itu tentu usia ini adalah usia rata-rata dalam sebuah pernikahan. Kalau coba-coba hukira umur ninukku marhasohotan di umur 10 tahun do. Alanga seorang buha bajuna di umur majonok 20 tahun. Jala memang gabi luar biasa do, gabi seorang sahat sianai. Jago rubah narako. Kepada orang yang masih muda seperti itu dikatakan perawan, kepada orang yang masih kudus dalam arti seorang perempuan yang seperti itulah, tentu kita katakan ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba menelisik sejarah Israel, dalam sejarah Israel itu hampir tidak ada pernikahan yang dilakukan tanpa melewati masa pertunangan. Dan pertunangan itu bagi orang Israel ada waktu sekitar 1 tahun. Dan songok kita titing sada doh titing padua hon. Hola lewat 3 minggu bahasa ate nggak bisa suku-suku malah. Basi lewat yate ini tarubane. Hera sotar tau be tar songoni marubane. Basi paliling-liling ate nah. Nah subuh do martupul hari Sabtu titing sada 2 hari Minggu hari Senin nai tar pasu-pasu. Hera songoni mah. Alai molo di hala Israel, ternyata di situ dicatat bahwa setiap pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, yang mau hidup dalam sebuah keluarga, mereka harus dipertemukan yang disebut dengan pertunangan, dan dari masa pertunangan ini sampai ke pernikahan butuh waktu lebih kurang 1 tahun. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Maria dan Yusuf ini sudah bertunangan, dan pertunangan itu mereka jalani, mereka sungguh-sungguh jaga, dan di senggang waktu itulah Allah melalui malaikat Gabriel bertemu dengan Maria lalu menyampaikan kabar sukacita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini catatan penting. Ini adalah kabar sukacita bagi kita, derita bagi Maria. Maka tidak salah juga kalau saudara-saudara kita yang di Katolik mengatakan Maria itu Bunda Suci. Mungkin tidak ada penderitaan yang ditanggung oleh seorang perempuan melebihi penderitaan yang ditanggung oleh Maria. Sekali lagi, berita Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu, di mana Maria sebagai pemegang kunci, peranan kunci dalam berita sukacita itu menjadi berita sukacita bagi dunia, keselamatan dunia, kelepasan dari dosa. Tetapi itu adalah duka yang luar biasa bagi Maria. Kenapa? Ai maul do tarjalo rohat utung do nama saidang nuaing ate. Utung do nang nuaing. Molo nuaing kan apalagi na semingguan agak-agak mabiari ba mabuka Facebook.
apalagi pada tani HKBP, khususnya di distrik 10 Medan Aceh. Biar mau buka Facebook noeng. Saya ada huruf pesalah, saya ada huruf salah tersurat noeng. Bapitor satu kido 600 sekian komentar. Tapi rengjo, atau riboto hamura nahu dokonon. Kalau mago do penai, dang pola 2 jam, 600 sekian komentar. Marulahulak dongan maposting jamita. Elak suadong donang gak pala 10 komentar. Nahudok berita nahurang dengganon au suramasan waeng dang binoto sahat rudi dia bion. Dang binoto akai sebe maposting toradong marah. Weh hamuna inna kan. Berek kamuna masaon inna isan. Si Maria hamuna inna. Alay so tu ngacik rawani nama luar si Maria teh. So tunggu gawe dok ngama tu awamang dah ngau badis majujung saya di padok dok kamu guar nak nama dok nagor na di bibilodau. Menjadi penderitaan bagi Maria karena dia harus menanggung malu, karena dia harus menanggung aib, dan dia harus siap dibuli kalau kita pakai istilah sekarang. Kepada siapapun Maria bertemu, tentu yang menjadi pokok pembahasan adalah tidak mungkin mereka membahas luar biasa kasih karunia Tuhan kepada Maria. Enggak, bukan itu yang mereka bahas. Ila si boto daro ila, mau lorangi botonnya ni ila nang kepala, ijaganya ni ila ni among nado inong na inna mara. Sekali lagi kenapa? Karena mereka masih dalam masa pertunangan. Bagi orang Israel itu, kalau dalam masa pertunangan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi maaf Bapak Ibu Saudara, kalau sampai perempuan yang masih dalam pertunangan itu mengandung, mereka harus dihukum mati. Hebatnya hukum mati yang dilakukan oleh Israel itu bukan ditikam atau digantung, tetapi dilempari dengan batu. Bukan dilempari dengan batu yang besar, tetapi dilempari dengan batu sebesar mangga toba. Beda do mangga toba do mangga nahete. Sebesar mangga toba. Kenapa? Itu bentuk penyiksaan yang luar biasa. Kalau seorang diikat lalu dilempari dengan batu sebesar mangga toba, yang terjadi adalah awalnya badannya akan benjol-benjol, kemudian akan ada luka-luka kecil, lalu darah keluar secara perlahan-lahan dan terus dilempari, maka lama-kelamaan darahnya akan habis, baru kemudian dia mati. Artinya dia mengalami penyiksaan yang luar biasa jika terjadi hal yang seperti ini. Maka pertanyaan Maria dalam firman Tuhan hari ini yang mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi adalah sebuah pertanyaan yang penuh ketakutan. Pertanyaan yang melihat bahwa di balik peristiwa ini, di balik pertemuannya dengan suruhan Tuhan ini, ada penderitaan yang luar biasa dan mungkin akan membawa Maria kepada kematian yang mengerikan. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Anggo istilah nuaing raronota. Ahana salah na hubay ninong, ubay na ikot songono. Ahana salah. Bapak Ibu Saudara, yang menarik justru inilah berita Natal yang pertama yang kita lupakan. Ternyata berita Natal yang pertama yang harus kita ingat di Advent yang ketiga dan harus kita bawa sampai ke masa Natal bahkan sesudah Natal adalah kabar baik yang mengatakan jangan takut. Jangan takut. Dan ini 3 kali disampaikan oleh malaikat Gabriel. Pertama
kepada Maria yang pikirannya, hatinya penuh tanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Ketika kabar Maria mengandung sampai kepada Yusuf, Yusuf juga ketakutan. Lalu kalau kita baca dalam nas yang lain, di situ dikatakan, lalu Yusuf berencana meninggalkan tunangannya Maria. Dia ketakutan. Dan dalam ketakutan itulah kembali Tuhan melalui Gabriel datang dan berkata, jangan takut. Selesai di situ, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan jangan takut yang ketiga itu disampaikan kepada kumpulan orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan, yang hidupnya hampir tidak ada masa depannya. Yang hidupnya tidak bisa dijamin apakah besok mereka masih makan atau tidak. Apakah nanti mereka masih hidup atau tidak. Karena hidup dan kehidupan mereka berada di tengah-tengah ancaman binatang-binatang buas. Jangan takut yang ketiga, berita sukacita Natal yang ketiga ternyata disampaikan kepada para gembala di Efrata. Maka Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan dalam Advent yang ketiga hari ini, yang pertama sekali yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, sebesar apapun kekhawatiranmu hari ini, sebesar apapun masalahmu hari ini, sepahit apapun kehidupanmu hari ini, semiskin apapun keadaanmu hari ini, Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Mungkin banyak yang mengalami lebih dari yang saya alami. Parmaha dua ujulu, banguda-uda, bahkan maaf, juk dua manako, margabus, mololawa juk na julu sikola 25 sateli do ilian he pengi pe molelean. Hapera SD do hamit tong di parsikolan opat talak tubunina tuwe-tuwe rat SD opat talak. Bahasa udok jojo margabus di duruni parsikolani adong matong per tiga goreng ado guardi tehe na gonong-gonongi godok-godok. Kan godok-godok sateli 2 ay pitor ni pisak betongon. Pitor boy do aturan 2 ni golom na tadi dalai ni pisak buti boy do ni pisak opat. 2 dia uningon ni leo sateli. Merbagi may betong do abang niba 2B. Berarti adong tabungan nami sateli. Ay sateli do habis. Sateli tu dia nati na dikonon asa tabereng jo pargabusoni. Au do odak kamu. Sidungan no siap parsikolahan somalna isuruh mahami ngator adok kia surat ibana tuwe-tuwe. Mula sikola mangan horbota itabati sadu pitor lauha mudah. Nah, lau matongan do naman uduhono tusi. Do naman uduhonau. Torlau matong tu parmahananon. Nah kaning adong do hepeng nami satelinai sisa na margabuson. Saat di parmahanan marhua dak kubo totong songon di hutan nami di hutamu marmahan. Holan di papidabi horbona pitor margonong do martuo merbagi masih satelion martuo tong yang menodok nakaning akaulau najahat do niula sai do disi daong merbedai ala
Hola mulai telu hidup do mate do nak marsi adu hojok do mabelikon tuon. Merbeda itong disi marsi ranggut. Saya do disi daong. Lau mulak male. Mauas jakik kalapani halak. Buat sirio ni halak manang na jagungna tutungi. Habis mak. Molo songoni do hidup ta sahatu remaja pe songoni do iba. Sahatu naposo pe songoni do tong. Ate, sahatu naposo so saya dah halik ni ba. Itu dah. Bai boto di nang pole do kok kamu tinatai boto di. Alai hola ni do ibana manang na dia pe tong do pe menangin ne bana rupane. Ibo to. Dang saya dah. Ai ni do tusan, ni gabusa do tusan, ni gabusa do tuson. Apalagi hami paristetion. Kan? Ala adong do hami tong tugas lapangan. Jala saya disarankan do ilului be gereja ingananna marsiajar markuria. Isona ri minggu adong isi sada. Isamu saya bulan naneng ro to ngadong isi sada. Iro makana mo larong pamasu-masuon saya malubuk-lubuk do tarotok saya di dono narona ngon ina itu untuk mapitu iba gaben kan. Gudang do hahurangan, gudang do hasalaan, gudang do dosa. Molo songoni do hape ngolutta, molo songoni ngolukku nakani alai di paloas debatanu aing dison, alani gogo doi daong, alani malo doi daong, atau alani ahamai. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ternyata kebaikan Allah itu begitu luar biasa diberikan kepada kita. Maka yang seharusnya tidak layak menjadi bagian kita, oleh karena kasih karunia Tuhan dilayakkan bagi kita. Itulah sukacita kita hari ini. Itu sukacita yang luar biasa. Maka hari ini Tuhan katakan, jangan takut. Masih ada karunia-karunia dalam rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Dalam kehidupan kita hari ini yang bagaimanapun itu. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Setelah ini pulang dari gereja ini, mungkin ada kasih karunia yang tidak pernah kubayangkan akan Tuhan turunkan dalam kehidupanku. Amin. Yang kedua dan yang terakhir, bahasa terperpudi atau mau naruh murate. Menarik jawaban Maria. Aku ini hamba Tuhan. Ayat 38. Aku ini hamba Tuhan. Ebet Yahweh. Naposone debata. Saya ingat jamitani padita boho pardidi ketika sharing tentang musik. Siapakah kita? Sema kita horwain nebana. Jampurut ni debata aduh kita nebana. Kita ini adalah jampurut ini nebana waktu ini. Hebat dobe menemukan kata narah kurban. Hatoban ni debatado, kita adalah hamba Tuhan. Hamba itu bahasa yang sangat halus, yang sangat enak didengar. Tetapi kalau kita melihat kepada maknanya, hamba itu menunjukkan tidak ada alasan untuk melawan. Tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk memprotes. Hamba itu suka atau tidak suka, harus menerima dan menghidupinya. Dan jawaban Maria dalam firman Tuhan hari ini, yang walaupun dalam ketakutan yang luar biasa, menjadi pernyataan iman yang luar biasa, penyerahan secara totalitas dari seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia tahu ada penghukuman, dia tahu di balik semua berita itu ada siksaan, bahkan mungkin kematian. Tetapi dia menyerahkan sebagai hamba, dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan yang adalah Tuannya. Saut ma lomoni rohani debata Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria bisa memberikan pernyataan iman yang sekokoh itu? Kenapa Maria bisa menyerahkan hidupnya secara totalitas atas perkataan itu? Ternyata hanya satu. Karena dia mau mendengar sampai tuntas. Sekali lagi, di dalam diri Maria ada kemauan untuk mendengar sampai betul-betul paham, betul-betul tuntas. Iya si Maria, iya. Torina do nama takas makapal bah. Saya lina itu tadok jugugu. Iya si Maria. Dia mendengar perkataan Gabriel, dia mendengar, lalu dia mencoba memahami itu. Mendengar dengan sungguh-sungguh, memahaminya dengan sungguh-sungguh, mengenali suara itu dengan sungguh-sungguh. Di dalam kesungguhan yang seperti itulah pada akhirnya dia memberikan jawaban yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka kalau kita mau hasil yang sungguh-sungguh, mau hasil yang luar biasa, dengar, pahami, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan hasil buah yang sungguh-sungguh. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Keajaiban Tuhan nyatakan melalui Maria, bahkan juga melalui Elizabeth. Ketakutan, kekhawatiran oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan ganti menjadi pernyataan iman, kesaksian hidup, dan bahkan menjadi saluran berkat-Mu, keselamatan dunia, kelahiran Tuhan Yesus. Bapa yang maha baik, mungkin kami yang hadir pada saat ini menghadap altar Tuhan adalah orang-orang yang sedang menghadapi banyak pergumulan, yang sedang hidup dalam kekhawatiran, bahkan yang sedang menanti-nantikan hal-hal yang bahkan hampir memutus pengharapan kami. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan begitu luar biasa bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh beroleh sesuatu hal bahkan jauh di luar dari yang kami pikirkan. Rancangan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, dan itulah yang akan kami aminkan dan akan kami bawa pulang dari pertemuan dengan Tuhan hari ini di gereja ini. Rancangan Tuhan yang maha hebat itu biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh seperti Maria menjadi saluran berkat kehidupan untuk sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu dalam setiap rancangan, dalam pelayanan di gereja ini. Biarlah Tuhan ikat dan bungkus itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, dari anak-anak kami yang paling kecil bahkan hingga orang tua kami. Tuhan memelihara mereka, sungguh-sungguh memberikan sukacita Natal dalam kehidupan mereka, terlebih di akhir tahun 2024 ini. Dan jika ada Tuhan dari antara jemaat Tuhan yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang sedang berduka, biarlah Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan mereka. Tuhan memenangkan mereka dalam setiap perkara kehidupan yang sedang mereka jalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dan kami akan hidupi itu sepanjang kehidupan kami.
oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah terwujud dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.